ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Program 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sesuai yang apa yang telah saya janjikan, kalau ada waktu longgar, dan kebetulan ini sedang masa MOS, masa orientasi siswa santriwati ya, yang dipegang oleh para ustadz. Saat ini saya agak santai, nanti paling jam agak siang saya ke sana ke pondok. Sudah ada beberapa ustadz yang menangani di sana untuk masa orientasi. Alhamdulillah, kita manfaatkan waktu kita untuk apa yang telah saya sampaikan. Kita akan lebih pada mengabarkan, menginformasikan bahwasanya telah tersebar makalah CAI ya, makalah ke dalam yang sudah ma'ruf bagi kami, bagi kita. Ma'ruf itu sudah kenal lah. Materi ini biasanya dipakai untuk gembelengan para generasi penerus. Dan orang-orang yang militansi setiap daerah mengirimkan, ada yang 4, ada yang 6 di bulan Juni akhir, Juli awal, biasanya seperti itu. Dan saya beberapa kali menjadi kiriman daerah untuk menerima materi ini. Ya, makalah ini cukup gembelengan, cukup mantap karena diadakan di tengah hutan berantara. Hutan, tapi ya sudah dibangun permanen sih, bagus sekali suasananya di kawasan Jombang sana ya. Nah, di sana ada gembelengan, ada apa itu namanya, banyak lah. Intinya 3 hari, mulai hari Ahad sampai hari Kamis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari, 4 hari efektifnya, 3 hari efektif lah. Kita digembleng untuk loyalitas ketaatan. Bahkan di zaman saya itu di tahun berapa, 2009 pernah saya mengalami
Saat itu ada outbound terbesar. Outbound terbesar, saya masuk juga di outbound terbesar saat itulah ya. Di harinya menjelang khataman itu kita dikasih telur. Ada yang ingat? Tahun 2008 ya, 2008 insyaallah. Dikasih telur langsung oleh Bapak Imam secara simbolis untuk dibawa kemana-mana saat outbound. Sampai dari jam 8 pagi selesai outbound sampai subuh besok. Sampai subuh besoknya, 8 pagi sampai subuh. Itu kita ingat betul untuk menjaga loyalitas. Kayaknya dulu ketua saya itu kalau nggak salah Mas Teguh. Teguh Alam Syah. Ketua kelompok saya itu Mas Teguh Surabaya yang sama-sama sudah hijrah juga, alhamdulillah. Kalau nggak salah loh, saya tuh ingat beliau. Ya, ini materi ini sangat rahasia sih katanya, tapi nggak rahasia-rahasia banget. Nyatanya juga bocor. Anehnya belum sampai disampaikan di daerah, bocor. Ada makalah-makalah yang dibuat, ada makalah keluar dan ada makalah ke dalam. Ada 2 makalah. Kalau makalah keluar itu sifatnya keorganisasian. Bahasanya bahasa organisasi. Yang biasanya ketika ada penilai, ada tamu dari luar dikasih itu. Tapi makalah ke dalam ini adalah makalah yang memang diperuntukkan untuk gemblengan, untuk mendidik generasi jamaah. Ini insya Allah ada sekitar berapa ini? Ini dari kawan-kawannya 160 halaman, 160 halaman. Nanti kita tampilkan. Kita nggak mungkin baca lah, kita akan ya nanti nggak sesuai dengan apa yang saya ucap, adanya nggak pas dengan saya ucapkan. Nanti pokoknya antum tahu lah. Oh ini gitu aja ya. Ada 160 halaman. Yang pertama seperti biasa sampulnya biru. Inna minas syajar syajarotan la yasqutu waraquha wa hiya masalul muslim. Sesungguhnya di sebagian pepohonan ada pepohonan yang tidak akan putus. Tidak putus rakaman ceklek, dan itu adalah gambarannya orang Islam. Siapa itu? Ya pohon apa? Pohon kurma tentunya, pohon kurma. Gambarnya kurma. Judul pertama, Tri Sukses Generasi Penerus. Tri sukses generasi penerus. Tri sukses artinya 3 sukses generasi penerus Islam jamaah. Ada pembahasan, ada peranan, tanggung jawab dan tantangan anak-anak jamaah sebagai generasi pertama, sebagai generasi penerus perjuangan, tanggung jawab dalam hidup rumah tangga, kerusakan akhir zaman. Tri sukses 3 target keberhasilan generus: berakhlakul karimah, alim fakih, mandiri, dan lain sebagainya. Titik poinnya adalah titik poinnya apa? Titik poinnya berakhlakul karimah, ya akhlak sesama jamaah. Alim fakih, pinter, ya artinya alim fakih dalam koridor tetap meyakini kepahaman jamaah yang paling didahulukan, jamaah surga nggak jamaah neraka, maksudnya gitu. Kemandirian, bagus kemandirian ini, tapi kemandirian ini adalah eksplisitnya secara X-nya, secara luasnya, secara mafhumnya, artinya kemandirian bisa menghasilkan rezeki, bisa mendapat rezeki, bisa mendapat pekerjaan. Tahu kan kalau udah dapat pekerjaan apa selanjutnya? Anda sudah tebak atau kalau sudah generasi penerus, sudah dapat pekerjaan nih, udah paham jamaah nih, sudah akhlak. Tahu kan kewajiban selanjutnya apa coba? Kewajiban selanjutnya adalah infak persenan. Loh, bus. Kewajiban selanjutnya adalah infak persenan. Makanya kemandirian itu dalam artian kemandirian seperti itu ya. Lanjut tadi peran orang tua dari 5 unsur ya, peran orang tua, keimaman. Nah ini imam. Yang halaman berapa ini? Halaman 20. Peran keimaman. Imam, berarti ada imamnya. Kita baca.
Peran imam, kiai atau pengatur dalam jamaah ibarat nahkoda kapal yang mengomando, menggerakkan dan mengarahkan personil dan potensi dalam jamaah menuju sukses untuk keimaman sendiri maupun keluarganya. Keimaman diharapkan menjadi penyejuk bagi musafir yang kehausan lewat nasihat-nasihat yang sejuk, enak didengar, tidak menyinggung pribadi jamaah, apalagi tunjuk hidung dengan membeberkan aib jamaah di forum umum. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Artinya nggak semudah itu Ferguson. Apalagi di zaman-zaman ini sangat sensitif. Sangat sensitif saat ini tuh. Coba sekarang ada nggak yang imam yang tidak nunjuk itu? Nah, karena dia memang tidak dapat tekanan dari atas. Ya akhirnya misalnya nih, sebaik apapun jamaahnya kalau nggak bayar infak ya keluar imam. Imam kelompoknya, imam desanya sama aja. Peran mubalighat, peran pengurus dan sebagainya. Peran pakar pendidik. Nah, itu bab pertama ya, yaitu tentang tri sukses generasi penerus. Yang bab yang kedua di halaman 23. Bab kedua di halaman 23 adalah 4 tali keimanan. Ada 4 tali keimanan. Jadi memang sungguh luar biasa ya, membuat istilah-istilah itu orang-orang itu menjadi mantap. Nah, apa yang dimaksud 4 tali keimanan? 4 tali, yang 4 tali itu ya tali biasa. Tapi kalau keimanan itu yang dimaksudkan adalah hidayah Quran hadis jamaah ala Islam jamaah. Artinya keimanan yang dimaksud adalah keimanan tetapi meyakini golongan tersebut. Itu keimanan yang dimaksudkan artinya. Sehingga Quran hadis jamaah itu artinya yaitu keimanan itu. Nah, biar nggak lepas, bahasa kasarnya biar tidak dimurtadkan seperti kita nih, biar nggak lepas, maka harus ditali nih keimanannya. Yang pertama dengan cara apa? Bersyukur. Di halaman 26 ada kalimat bersyukur kepada Allah, bersyukur pada perantara agama. Ingat di sini disebutkan enggak ini kefadolan bersyukur. Biasanya ada nama pendirinya itu. Kita enggak ada. Kita bersyukur kepada Pak Nur Hasan. Enggak ditulis sih. Kadungaren. Kok apa ya? Tumben. Biasanya ditulis. Kalau membahas masalah syukur kenikmatan ditulis hidayah Allah lewat perjuangan Bapak Imam Nur Hasan kita mendapat hidayah. Sudah Anda nggak usah ngelak, kita sudah mantan seperti itu, sudah wis biasa mendengar. Bersyukur ya Allah, kita bahkan sampai saking ta'assub, saking hulunya kita dulu. Kita tuh nangis Pak. Kita tuh nangis zaman semono. Ya Allah. Seandainya tahun 41 Bapak Imam itu gak pulang ke Indonesia, atau beliau kan balik lagi nih informasinya nih, beliau sudah putus asa mau balik, seandainya beliau balik lagi ke Mekah, pintu surga tertutup rapat, kita gak dapat kebahagiaan surga sebenarnya. Kita nggak dapat bagian surga ya. Itu kita sampai penghayatan, sampai saya pernah kok juga nangis, itu pernah kok. Saking loyalnya ya, Masya Allah. Bersyukur atas hidayah, bersyukur atas perabutan jamaah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Mengagungkan itu di atas penghormatan, ta'lim, menghormati. Mengagungkan. Makanya katanya orang-orang itu, orang di dalam itu mengatakan, itu orang-orang yang murtad itu hidayah lepas karena nggak mau mengagungkan, meremehkan. Nah, dia harus diagungkan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mempersungguh
merlok nih. Ada kalimat yang ditanamkan insya Allah di setiap sebuah organisasi, ada juga kalimat seperti itu. Biar ini awake dhewe iki sing butuh jamaah. Jamaah enggak butuh awake dhewe. Pernah mendengar? Kitalah yang butuh jamaah. Jamaah enggak butuh pada kita. Makanya kita mempersungguh. Awake dhewe mempersungguh. Kemudian setelah mempersungguh, terakhir apa? Kemudian yang terakhir 4 tali keimanan adalah di mana ini? Udah ada banyak ya upaya-upaya pengurus selalu menasihati orang tua beberapa dalam penanaman karakter pada jamaah, upaya pengurus dan lain sebagainya. Dalam mempersungguh, dan yang terakhir adalah berdoa, didoani, bersyukur, mengagungkan, mempersungguh, dan berdoa. Ini namanya 4 tali keimanan. Tanda kutip, iman yang dimaksud adalah iman Islam jamaah, artinya iman, keyakinan, kepahaman, pemahaman, akidah, takfir dalam artian. Iman bukan iman secara bimakna fi'lun zahiriyah fil Islam, bukan, atau fi'lun batiniyah fil Islam, bukan. Pekerjaan yang batin dalam Islam, bukan, kan sebagian ulama tauhid mengatakan seperti itu. Tapi iman yang dimaksud artinya yang mau jamaah itu sendiri. Jadi kalau nggak jamaah nggak iman, bahasa gitu aja lah. Kalau nggak Islam jamaah nggak iman, gitu aja. Nah, lanjut. Kemudian bab yang ke berapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga. Di halaman 45. Bab yang ketiga di halaman 45 adalah 6 tabiat luhur. 6 tabiat luhur. 6 tabiat luhur. Ada 6. Ya, bagus sekali ya pengirian opininya. Yang pertama, 6 tabiat luhur itu jujur. Ya. Jujur. Jadi kita ditanamkan jujur. Tapi lagi-lagi 6 tabiat luhur ini juga untuk jamaah, saudara. Anda jangan mimpi kalau orang-orang luar seperti kita, jangan mimpi. Jangan mimpi mereka anggap mereka akan jujur pada kita, enggak. Mungkin kita enggak dibenci beberapa, sudah untung banget kok. Jangan berharap kejujurannya lah. Ya. Karena berbuat baik kepada orang luar itu bagi mereka sia-sia. Maka jujur pun yang dipakai untuk sesama Islam jamaah, sesama warganya sendiri, sia-sia bagi kita. Kita itu di dalam dulu sodako, berbuat baik kepada orang lain sia-sia. Seumpama pun berbuat baik bukan dalam rangka berangkatnya atas lillahi ta'ala ikhlas, bukan, tetapi atas mungkin agar mendapat pujian, agar mendapat pengamanan, agar mendapat nama baik organisasi kita. Gitu aja, rasanya gitu aja. Jujur. Kemudian yang kedua ada namanya apa setelah jujur? Amanah. Bagus. Ada sidik, amanah. Bagus, pintas bagus. Ada amanah, ada jujur. Kemudian yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga adalah mujahid, muzhid. Nah ini saya juga ini ada bermasalah dikit. Ya bukan bermasalah sih. Kok enggak apa namanya? Pengertiannya kok beda jauh gitu loh. Atau mungkin ada yang bisa memberikan pengertian. Kalau dalam Islam jamaah itu coba lihat. Mujahid artinya kerja giat. Semangat, hasil dan kurub. Sedangkan muzhid artinya tirakat banter, hidup hemat, gemi setiti, hati-hati, kasgih, tidak boros, bisa mengukur kemauan dengan kemampuan. Sementara kalau kita itu baca biografi para ulama, namanya mujahid ya. Mujahid itu mempersungguh dalam urusan agama. Mujahidun. Sedangkan muzhid, zuhud, itu jauh dari urusan dunia. Artinya kalau dua hal ini disandingkan, itu justru jauh dari urusan dunia. Faham tuh?
Kan konslet ini pengertian ini. Walaupun saya juga ya akhirnya saya udah lama ini udah di dalam Islam jamaah dulu berpikir kok iso yo dimaknani itu. Saya itu mulai ngeh itu ketika membaca biografi para ulama di kitab At-Tibyan. Ada Zahidun, ulama il-kibar, termasuk ulama besar Zahid, ulama yang Zahid zuhud. Terus pengertiannya Zahid itu adalah dia justru Zahid itu zuhud itu muzhid itu jauh dari urusan dunia. Nah, kalau dalam Islam jamaah itu mujahid malah justru untuk mencapai kekayaan. Sebenarnya kalimat ini hanya hyper sih. Agar jamaah itu besar hatinya. Dan banyak kalimat-kalimat qat'i pasti itu ada di dalam Islam jamaah yang sifatnya nggak boleh sebenarnya. Misalnya pengen sugih, pokoknya mujahid mesti sugih. Nah, siapa sih ngomong? Lalu mangsamu wong-wong sing duafa itu enggak mujahid dalam pandangan Islam jamaah. Rumangsamu wong-wong duafa itu boros semua. Dia enggak semangat bekerja. Kan lucu membuat sebuah statement, tapi statement itu memastikan kalau pengen sugih omongnya bayai nyambut gawe. Tirakat banter nyambut gawe mumpung tirakat banter. Lalu rumangsamu wong-wong sing duafa itu enggak nyambut gawe, pemalas semua. Mikir. Makanya tidak ada kalimat-kalimat qat'i secara pasti itu tidak ada, semua dalam insya Allah walaupun urusan dunia. Insya Allah enggak. Itu dalam Islam jamaah itu banyak kalimat-kalimat seperti itu. Mujahid, muzhid. Lagi-lagi saya itu penerujuannya. Setahu saya sih dalam kitab-kitab itu kan kalau mujahid itu orangnya juhdun, orang yang semangat ibadah. Muzhidun jauh dari bu'dun 'anid dunya. Bu'dun 'anid dunya, dia jauh dari urusan dunia. Sedangkan mujahidun itu dia fokus urusan agama. Tapi dalam Islam jamaah kan kembali. Mujahid dimaknani semangat bekerja, tirakat semangat untuk meraih hasil sebanyak-banyak. Muzhidun ngirit sehingga kaya nanti. Berarti ujung-ujungnya kan dunia pula. Coba silahkan mungkin ada yang bisa dikomentari di bawah. Ini tertujukannya juga mungkin ini ulama ini. Tafadhol. Santai aja ya. Mumpung saya longgar ya. Muzahid, kemudian yang keempat rukun. 6 tabiat luhur kan yang keempat rukun. Rukunnya sesama jamaah artinya rukun. Memang kita akui minim sekali terjadi perpecahan memang. Islam jamaah artinya kerukunan terjalin. Cuman yaitu kerukunan asobiyah. Kerukunan yang dibangun atas ta'asub, atas taklid kepada seorang pemimpin. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Misalnya rahmatnya jamaah itu. Rahmatnya jamaah kita main ke Solo, kita main ke mana, nanti disambut nanti. Ya karena dia taunya jamaah saja, belum tahu luarnya, artinya belum tahu dunia luar. Ternyata di luar juga lebih banyak. Misalnya di Jogja ada masjid apa namanya Jogokarian, di Seragen sini ada masjid apa namanya Al-Falah dan lain-lain, mungkin di kota-kota Anda juga ada. Yang membuka, memfasilitasi makan dan biasa. Tapi dalam Islam jamaah seakan-akan sebagai wah itu pokoknya ini hanya wong jamaah atau jamaah mungkin. Ya begitulah saudaraku ya. Kemudian yang kelima kompak. Katanya dalam kalimat ini juga diulang-ulang dalam kegiatan-kegiatan yang telah menjadi amrin jami' yang disepakati, dikerjakan bersama-sama dengan giat, senang gembira, hulubis kuntul baris, saiyak saikoproyo, ngono seiya sekata. Nggak ada sih kalimat yang lain. Mungkin rukun dalam ta'rif ulama, kompak dalam ta'rif ulama itu bagaimana? Ulama muda Anda itu pakai apa ya? Sekali-kali kalimat-kalimat ini diperkuat. Pakai kata-kata ambillah. Kan banyak nih kitab-kitab yang membahas bahasa ini, misalnya Al-Mawsu'ah Al-Qawaidiyah Al-Fiqhiyah,
tak kasih itu. Ngomong sama ulama-ulama muda, udah punya belum kitabnya? Itu kan banyak takrif-takrif istilah-istilah ini yang dibongkar secara syar'i. Namanya kitabnya Al-Mausu'ah Al-Qaitiyah Al-Fiqhiyah. Kayaknya harganya 15 juta kurang lebihnya. Kalau nggak salah ya, itu ada 45 jilid atau 60 jilid itu. Itu kan banyak itu kalimat-kalimat yang asik lah. Saya baca itu asik, dikembangkan. Gitu dong, biar agak meningkat kok. Pengertiannya kok kuno. Saya koproyo, aku cilik ngono, gak enak bedane belas. Mulai aku menjuru jamaah sampai metu kok gak enak perubahan belas. Mbak di takrif dengan Arab gitu, mantep gitu loh maksud saya ya. Kompak, kemudian yang terakhir apa? Kerjasama yang baik. Ta'awadu 'alal birri wat taqwa. Ya, kerjasama yang baik. Yang dimaksud kerjasama yang baik adalah saling peduli, saling mendukung, lagi saling melancarkan, saling menjaga perasaan, tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merugikan, dan tidak saling memfitnah. Prakteknya di bawah nggak seperti itu juga. Prakteknya di bawah nggak seperti itu juga ya. Nah, itu namanya 6 tabiat luhur. Penerapannya ada di keluarga, lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakatnya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. 6 tabiat luhur, 4 tali keimanan, 3 sukses. Nah, sekarang yang keempat. Nah, ini keempat ya. Bab yang keempat adalah 5 syarat kerukunan. Ingat, dalam jamaah. 5 syarat kerukunan dalam jamaah. Harus dalam jamaah. Kalau nggak jamaah, nggak rukun, nggak apa-apa maksudnya. Ada 5 syarat kerukunan dalam jamaah. Kita baca nggak secara poin-poin aja ya. Yang pertama, berbicara yang baik, pahit madu, enak didengar, sopan santun, dan selalu memperhatikan papan empan adepan, tempat yang dibicarakan dan yang diajak bicara. Tempat yang dibicarakan dan yang diajak bicara. Namanya papan empan adepan. Pahit madu katanya ya. Madu. Ya sesama jamaah saudaraku ya. Tapi kalau sesama dengan orang, sama orang-orang yang sudah keluar ya wis sak senenge dhewe wis ngomong murtad lah, anjing neraka lah, dan sebagainya. Pahit madu tapi omongan imamnya gilani. Gimana? Itu yang viral itu. Lalu ketika hari nasional, hari pendidikan nasional, dia diangkat sebagai bapak tri sukses. Remuk dah, cah. Dagelan nopo meneh gitu. Imamnya omongnya kotor-kotor. Sudah nggak usah ngelak, itu kan diedit kalah lah. Kuno. Terang benderang seperti itu kok. Tapi ketika hari pendidikan nasional, imamnya dipajang itu, dibuat status bapak tri sukses. Itu dari Hong Kong. Berwatak yang jujur, bisa percaya dan dipercaya. Yang kedua ya. Yang ketiga, banyak sabarnya. Keporo ngalah, wani ngalah, rebutan ngalah, royoan ngalah. Teori saudaraku semua. Teori. 5 syarat kerukunan. Kemudian yang keempat, tidak merusak sesama jamaah, baik dirinya, harta bendanya, hak asasinya maupun kehormatannya. Tidak boleh merusak. Tapi sesama jamaah, lagi-lagi sesama jamaah. Jadi soro kasari, kita di jamaah itu tidak pernah, nyaris tidak pernah kemudian dikatakan untuk menuso, untuk kaum muslimin yang lain, enggak. Tapi sedulur jamaah. Hatta sampai dalam mungkin ada musibah misalnya.
Anda ingat kejadian gempa saya yang ingat di Jogja dulu tahun 2006. Gempa di Jogja. Ketika kita ta'awun, ketika kita bantu ya harus milih dulu. Kalau nggak jamaah ya enggak. Kalau nggak jamaah nggak rawonge dhewe ya ora diurusi, tinggal aja. Kudu wonge dhewe. Ya bagus sih, tetapi kalau kemudian sampai meninggalkan dan meremehkan orang Islam yang lain kan itu parah namanya. Ya memang sebuah komunitas itu harus loyal kepada anggota, itu normal-normal saja. Tapi kemudian yang lain dianggap lebih hina dan ya naudzubillah min dzalik kan parah. Dan kita tahu itu pola-pola seperti itu tak tahu. Dan yang terakhir saling memperhatikan dan saling menjaga perasaan. Saling memperhatikan dan saling menjaga perasaan. Ya lagi-lagi sesama jamaah. Saling perhatian kepada jamaah, menjaga perasaannya. Rumang sani. Ini tadi yang keempat. Kemudian bab selanjutnya ada bab lagi. Judulnya apa ini? Nah, yang kelima, 4 roda berputar dalam jamaah. Yang kelima ini 4 roda berputar dalam jamaah. Judulnya ya. Tadi yang kelima ini adalah 4 roda berputar dalam jamaah. Apa 4 roda berputar dalam jamaah? Pertama, sing iso mulang, sing ora iso diulang. Yang bisa mengajari, yang tidak bisa diajari. Ini mulai sistematis. Bukan mulai sih. Sejak dulu seperti itu, cuman ini lebih dirapikan kayaknya. Sing iso mulang diulang. Kemudian sing kuat membantu, sing ora kuat dibantu. Yang kuat membantu, yang enggak kuat dibantu. Dan yang ketiga, sing eling ngelingke. Sing lali dielingi. Yang ingat mengingatkan, yang lupa diingatkan. Yang keempat, sing bener ngarahke marang kebenaran, sing salah diarahke marang kebenaran lan dikongkon tobat. Yang benar mengarahkan pada kebenaran, yang salah diarahkan pada kebenaran dan disuruh bertaubat. Itu disebut dengan 4 roda berputar dalam jamaah. Gimana coba orang jamaah kalau nggak membuka YouTube, kalau nggak membuka media sosial, kalau nggak membuka tabayun kepada para mantan, begitu halus yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Hati manusia apa coba? Kalau sudah ngene iki rumangsane kan wis paling bener dewi. Di rambut jamaah sampai ini ada poin ini ada poin ini, ada poin ini, ada poin ini. Di mana coba? Ya tentunya mengalir. Tentunya ya pokoknya melu lah. Gitu dah. Makanya nggak heran orang yang awam itu benar-benar ta'assubnya luar biasa dalam jamaah. Pokoknya jamaah kurang opo, rambut kabeh. Padahal ya cuma tulisan seperti ini, toh ini pun juga beli. Toh yang menasihatkan seperti ini ya belum tentu juga dia mempraktekannya. Ini yang kelima, kemudian yang keenam yang keenam ada enggak ini? Yang keenam. Nah ini 3 prinsip kerja jamaah. Yang keenam judulnya adalah 3 prinsip kerja dalam jamaah. Yang pertama, benar. Benar artinya pekerjaannya benar, tidak melanggar aturan Allah, Rasul, dan imam, tidak melakukan pekerjaan dan transaksi yang haram. Hasil kerjanya sesuai dengan permintaan, memenuhi standar mutu dan ukuran, tidak menipu, tidak bohong, tidak merugikan pihak lain, tidak menyelisih perjanjian yang sudah disepakati, tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku. Nah, dengan apa? Imam ya, imam. Yang kedua, kurup. Kurup artinya hasilnya sesuai dengan energi dan atau biaya yang dikeluarkan dan bisa untuk bekal ibadah. Lagi-lagi ibadah. Dalam tanda kutip ibadah
versi mereka sih maksudnya. Maksudnya infak persenan itu loh. Jangan tertipu ya, jangan terkecoh. Maksudnya ibadah itu dalam artian infak persenannya itu. Kemudian yang ketiga adalah janji. Janji artinya tepat waktu, tepat mutu, tepat saji, tidak lama, serta bisa menetapi jujur, amanah, dan menetapi janjinya. Itu disebut dengan 3 prinsip pekerja dalam jamaah: benar, huruf, dan janji. Berapa berarti saudaraku semua? Oh, terakhir ada lagi. Wah, berarti berapa ini? 6 ya. Ada 6 bab. 65 ini bab 6. 6 7 6 insyaallah. Yaitu 4 maqadirullah. 4 takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, 4 takdirullah itu mana? Bersyukur ketika mendapat nikmat. 4 maqadirullah. Wajiban orang iman dalam menghadapi 4 maqadirullah. Kemudian yang kedua apa? Istirja ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, sabar ketika mendapatkan cobaan dan penganiayaan. Dan yang keempat, bertaubat ketika mendapatkan takdir salah. Ketika mendapatkan takdir salah, maka wajib bertaubat. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Itu tadi saya cuplikan ya, nanti bisa di sini atau di sini, admin terserah menampilkan, tetapi tidak secara kesemuanya ya, hanya biar Anda tahu aja ya. Jadi kadang kita itu memang kudu tahu persis bahwasannya halusnya Islam jamaah di dalam membawa jamaahnya semata-mata nggak terasa bahwa itu sebuah kesesatan. Kayak gak kroso deh. Halus. Kayak gak kroso. Makanya dalam jamaah itu dikatakan kurang opo nih awake dhewe di rambut Bapak Imam. Di rambut Bapak Imam. Awake sak termo taat. Malah ada tokoh yang mengatakan, tuh lihat itu orang-orang luar itu, orang-orang yang keluar dari Islam jamaah seperti layang-layang. Masya Allah. Kok seperti layang-layang tuh? Artinya gimana? Artinya mereka itu dianggap kita itu tidak ada tujuan. Dianggap kita itu layang-layang yang putus, yang bingung mau bertempat di mana, mau berlabuh di mana. Tidak, saudaraku. Karena ada itu tokohnya, imam daerah. Siapa itu namanya? Yang Jakarta Selatan, saya lupa siapa itu. Katanya kita seperti layang-layang. Loh, kita itu berlabuh kepada bandara atau kepada dermaga yang lebih luas. Apa? Islam. Kita mendapat bahasanya bukan seorang ya bisa kita katakan murabbi, pembina, pendidik kita. Siapa? Ulama-ulama yang mumpuni. Kalau kita dianggap seperti layang-layang, berarti putus dari seseorang nih. Kita ditangkap, dipegang oleh para murabbi, para pemilik tamlik yang lebih mumpuni. Siapa? Ulama-ulama. Mulailah amri, ulama yang jelas. Sementara kita di Jokam hanya sempit. Di Islam jamaah hanya sempit. Hanya satu golongan. Memang gak terombang-ambing, memang benar, tetapi diperes. Gak terombang-ambing, di dalam kandang, kemudian diperes terus. Gizi tidak pernah dikasih, hanya diceramai aja. Masa antum punya sapi perah itu cuma diceramai. Emang susunya bisa naik besar, hanya dimotivasi. Bantuan gak pernah ada, tapi permintaan terus menerus. Sedekah terus menerus, infak terus menerus.
Kami tidak diwajibkan, kami seikhlasnya, pret. Jadi gitu. Kemarin ada yang menghubungi saya, dan bukan mantan, bukan. Dia bukan mantan. Agak lama sih, seberapa jam lebih lah teleponan dengan saya. Apa tadi yang mendasari kok Islam Jamaah itu sampai mengkafirkan? Dengarkan ya Pak, ya. Semua orang yang ingin menarik sebuah keuntungan itu dia akan membuat produknya lebih utama dulu. Caranya dengan produk lebih utama itu, satu, memang mengunggulkan produknya. Dua, dia harus menghancurkan lawannya dulu. Nah, setelah orang itu cinta dengan produk itu, maka ini diapa-apain ini tidak masalah ini. Misalnya kecap. Saya kasih gambaran kecap. Kecap itu tidak ada kecap nomor 2. Semua kecap nomor 1. Tapi bagus. Kecap itu tanpa menghancurkan lawan. Hanya mempromosikan kecap ini nomor 1, kecap ini nomor 1, kecap ini nomor 1. Semua kecapnya nomor 1. Sementara Islam Jamaah enggak. Islam Jamaah dia nomor 1. Kok kapan nomor 1? Iya, mengatakan jalan tunggal masuk surga selamat hendak. Kalau enggak jalan tunggal itu berarti nomor berapa? Ditambah kalau sudah jalan tunggal yang lain rusak, yang lain nggak diterima, rodun aimadudun, yang lain nggak ditompo, pokoknya buat view dan lain sebagainya. Lah kalau orang sudah mengakui, sudah mengenal atau sudah bukan mengenal, yakin bahwa ini jalan tunggal masuk surga sama dan neraka, arahnya kemana coba? Finansial. Arahnya apa? Arahnya minta, arahnya dipaksa untuk membayar. Paham ya? Jadi artinya seperti itu, bukan kok masalah kita itu bagaimana dan bagaimana, bukan. Nah, maka demikianlah saudaraku semua, insya Allah apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Nah, itulah cai yang sudah kita sampaikan. Moga-moga jamaah bisa menyadarinya. Barakallahu fikum jami'an, salam makasih, salam akal waras dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.